Nah, kalau misalnya kalian tahu idealisme kalian itu berat buat ditinggalkan, coba deh ditimbang-timbang lagi. Mana yang paling penting? Mempertahankan idealisme tapi kalian belum bisa start apapun untuk bekerja, atau menyesuaikan idealisme lalu kalian bisa memulai bekerja, gitu loh. For me personally, aku lebih baik menego idealismeku supaya bisa survive di dunia pekerjaan, guys. Iya kan? Gak enak loh, gak enak banget kalau misalnya kalian pengen ya mempertahankan hal tersebut. Nah, jadi tantangan cari pekerjaan itu dengan status fresh graduate itu mesti bisa dibilang susah-susah gampang. Mungkin banyak hal yang bikin kalian kecewa. Aduh, kok aku yang kerja di akuntansi ujung-ujungnya kerjanya di sini ya? Kok aku yang kuliahnya di teknik komputer tiba-tiba kerjanya di sini ya, gitu. Guys, please, kalau misalnya kalian pengen ngebangun karir, itu nggak ada langsung di track yang benar, gitu. Even like ketika kamu udah ada di track yang benar pun pasti banyak hal yang menggoda kalian buat pindah track. Dan mungkin hal itu juga bagus, gitu. Jadi jangan pernah menutup kesempatan yang mungkin ada, gitu. Nah, buat kalian semua, ini sebenarnya bahasannya masih bisa kita lanjutin dan banyak banget yang bisa dibahas. Tapi aku pengen kasih kesempatan kalian dulu buat nanya apapun itu terkait dengan topik hari ini, atau ada yang pengen request live bareng, nggak apa-apa juga. Mau nanya langsung, Kak, aku mau nanya langsung, Ardian, aku mau nanya langsung nih, ngobrol bareng, nggak apa-apa juga. Request aja di bawah, it's free, kita diskusi bareng, it's okay buat diskusi. Ada siapa aja nih yang di dalam room? Ada Erlina, ada Debbie, ada Simpalu, ada Novita, ada Audina Maharani, ada Suhartono, ada Jeff, ada Jerry, ada Erlin, ada Endah. So you guys are free to ask anything. Nanya aja terkait topik hari ini. Kayak masih jadi pertimbangan gak sih kalau kalian kayak bekerja gak sesuai passion, kayak gak sesuai sama jurusan gitu. Tadi sempat ada yang nanya ya. Wait, aku mau pin pertanyaan orang yang tadi sempat nanya di atas, kayaknya keskip sama aku. Ini bisa nih kita tanya, pin komen dulu. Oke. Tadi Tio nanya gini, bagaimana menjawab pertanyaan HR jika posisi yang dilamar di luar dari jurusan kuliah? Oke, good questions. Pertanyaannya apa dulu? Biasanya HR kalau di interview pertama itu dia nggak akan nanya terlalu detail soal apa ya, soal kita tuh ngapain aja di jurusan kita. Biasanya mereka tuh hanya ingin mengenal dan mencari keseriusan apakah orang ini itu, apakah kamu tuh bisa survive di pekerjaan seperti itu. Apakah kamu cocok itu? Cocok itu bukan kayak dia langsung bisa bekerja, enggak. Apakah kamu punya kegigihan yang sekuat itu dan tujuan bekerja yang lumayan bold, contoh serius gitu buat bekerja. Dari situ dulu. Ntar lanjut tuh ke nilai, apakah kamu tipikal orang yang bisa bekerja sama. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka bilang kayak ketika misalnya ada skenario ketika kamu diberikan pekerjaan yang banyak gitu, ada 5 pekerjaan yang berbeda, apakah kamu bisa menyelesaikannya secara sekaligus atau seperti apa. Nah, yang kayak gitu kan pertanyaan tekanan tuh. Nah, tapi kan nggak ada kaitan dengan jurusan kuliah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak misalnya nih, kemarin tuh ada case, ada dia itu D3 kebidanan, lalu dia daftar di perbankan. Nyambung nggak? Nggak nyambung tuh, nggak nyambung banget. Kalau di luar ini bukan di luar lagi, ini udah di luar planet kali ya, ininya jaraknya tuh jauh banget, bidan sama bank. Tapi dia berhasil lolos. Gimana cara dia bisa membawa hal tersebut? Karena perbankan ataupun beberapa perusahaan lain itu nggak melulu melihat 100% dari kemampuan dia. Kalau misalnya pekerjaan itu masih bisa diimbangi dengan skill dia. So how you answer that questions adalah apakah kamu punya skill yang diinginkan sama posisi tersebut. Mau jurusan kalian apa, mau jurusan kalian itu berbeda 100%,
it's okay. Yang penting skill kalian tuh masih masuk. Berbeda dengan PNS. Kalau PNS kan dia harus sesuai jurusannya, karena kan gimana ya? Kalau PNS tuh sistem mereka juga aku nggak tahu cara bekerjanya gimana, cuman kan yang mereka lihat nggak melulu soal skill. Itulah ya. Kalian mungkin tahu maksud aku apa ngomong kayak gini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Era. Oke, thank you Era udah punya. Cara mengatasi nervous Kak yang baru pertama kali dapat panggilan untuk interview. Oke, ini kendalanya fresh graduate juga dari kendala-kendala yang udah disampaikan tadi. Sebelum kita jawab ini, mau tanya dulu deh, sumber nervous itu dari apa? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Nah, kita tuh nervous karena apa sih kebanyakan dari kita nervous karena apa? Nah ini nih sama nih pertanyaannya sejenis. Oke, aku aja jawab kalau misalnya nggak ada yang mau typing. Kita nervous itu biasanya karena dua hal. Yang pertama karena belum berpengalaman, yang kedua karena kita gugup. Karena kita gugupnya itu karena kita belum punya persiapan yang cukup. Contoh, kita ditanya sesuatu sama seseorang random, ditembak, gimana sih cara ngebuat ini? Kita masih kayak gimana ya. Itu karena kita nggak tahu jawabannya. Itu hal utama kita nervous sebenarnya itu. Kalau kita tahu jawabannya, kalau kita bisa, kita udah latihan, kita udah punya hal yang cukup, itu tandanya kita nggak akan pernah nervous yang terlalu gimana gitu. Aku nih ya juga orangnya nervousan, bisa ya kurang ilmu ya, nah kita nggak tahu jawabannya kan, kurang ilmu. Orangnya masih nervous ketika dulu kan sebelum pandemi kita suka ada seminar ataupun seminar, terus ada workshop gitu. Itu di situ juga masih nervous di menit-menit awal tuh kita masih ngerasain kayak aduh gugup nih, gemeter gitu. Karena setiap orang tuh punya sisi nervousnya masing-masing, dan cara nervousnya orang juga beda-beda bentuknya. Ada yang dia kalau ngomong langsung getar, terus suaranya bergetar, atau yang kayak ada orang yang tremor gitu, ada yang kalau dijawab gitu. Nah terus caranya adalah biasanya orang nervous itu karena dia suhu badannya terlalu rendah. Jadi kita harus membuat suhu badan kita nyaman sama kondisi tersebut. Kayak kenapa orang nervous pasti tangannya dingin, karena suhu badannya rendah, dia nggak siap. Jadi kalau buat aku pribadi pada saat itu handle nervous dengan cara olahraga dulu sebelum pergi. Sumpah olahraga tuh ngaruh banget ya sama diri kita. Untuk suhu yang dingin itu kita pasti akan nervous banget. Jadi suhu tubuh kita harus sesuai dengan yang normal gitu loh. Itu salah satunya. Cause like ini contoh juga, dulu waktu aku pernah ikut lomba itu diceritain sama salah satu mantan menporanya Malaysia, yaitu Syed Saddiq. Kalau kalian bisa search Syed Saddiq di Malaysia sebagai mantan menteri pemuda olahraganya Malaysia, itu kan dia cerita even like kalau misalnya aku lagi nervous pun aku suka keliling-keliling ruangan dulu supaya keringetan gitu. Jadi buat yang pertama kali dipanggil interview, tips yang pertama adalah nervous itu normal banget, semua orang pernah nervous. Tapi cara ngehandle-nya adalah dengan cara latihan dulu depan kaca, lihat apakah kalau ngomong halo perkenalkan nama saya Ardian itu mukanya enak apa enggak lagi dilihat sama interview sama HRD-nya. Latihan dulu depan kaca, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Latihan depan kaca, latihan cara jawabnya. Udah banyak di YouTube, di gawe.id juga ada tuh trik-triknya. Subscribe aja YouTube-nya juga bisa dicek gawe.id. Tips-tips interview, persiapannya seperti apa, yang nggak boleh dilakuin tuh apa aja, itu ada di sana. Kalian bisa langsung kunjungi. Jadi kalau pengen interview, latihannya kayak gitu. Cari tahu jawaban-jawaban yang kira-kira baik, attitude-nya bagus. Yakinlah kalian gak akan nervous yang terlalu gimana, kok akan ya gini doang gitu. Nggak juga. Lalu apa lagi? Bagaimana tips tembus nge-mail? Maksudnya tembus email kita dibaca gitu ya. Oke, ini penting juga nih. Sebagai orang yang pernah ada di posisi tersebut di pekerjaan sebelumnya, bukan pekerjaan sekarang ya. Kalau kita kirim email,
yakin deh email tuh kan dioperasiin sama orang lain kan, ya kan? Kalau kita udah tahu kayak gitu, yang kedua pasti kalau orang yang ngerjain dia ada jam buka email dan jam nggak buka email. Biasanya orang ketika buka email itu dia pasti di pagi hari. Di pagi hari guys, sebelum jam 9. Kalau misalnya dia mau masuk ke jam 8, mungkin jam 9 dia baru buka. Jadi email lah di jam setengah 9. Kirim email di jam-jam tersebut, jam-jam kerja, atau setelah makan siang. Jangan pernah kirim email di malam hari, sore hari, atau jeda-jeda. Itu yang kayak orang tuh gak bakal buka email. Jadi kayak ketika klik email, jeding, di atas tuh langsung email kita gitu. Itu step pertama. Yang kedua, maksimalin kalau misalnya isi CV kalian itu informatif dan bikin orang penasaran. Ya mau nggak mau kalian harus punya skill yang bagus nggak sih, skill yang bisa dimasukin tuh, yang appealing gitu loh. Jangan, kalau aku pribadi ya, kalau dulu ngirim email tuh zaman dulu sebelumnya jangan bilang-bilang. Kayak maksudnya pernah daftar juga di beberapa perusahaan dan lolos email dan sampai ke tahap interview akhir juga gitu. Dan salah satunya adalah Rans Entertainment waktu itu. Tapi gagal lolos karena waktu itu di stop karena pandemi di akhir bulan apa ya? Pandemi di akhir tahun 2020. Itu karena di setiap posisi yang aku lamar di semua pekerjaan itu CV-nya nggak selalu sama. Waktu itu punya aku ya, CV-nya itu beda-beda. Isinya itu beda, maksudnya yang ditonjolkan dalam CV tersebut tuh beda skill yang pengen ditunjukin ya. Gitu. Jadi skillnya itu dibuat beda. Skillnya itu dibuat seolah-olah kayak misalnya kita punya 5 skills, tapi yang kita tonjolin adalah skills yang cocok dengan posisi tersebut. Dan itu baru bisa, ya ini tertarik nih, minimal kalian dari 100 orang yang dipanggil, like you are 50-nya lah, orang 50 gitu. It's good right? Jadi pastikan email kalian dibaca. Caranya adalah dengan memberikan jam email atau jam kirim email yang sesuai dengan pekerjaan mereka, yaitu pagi hari dan setelah makan siang. Jangan malam hari atau terlalu pagi juga. Lalu yang kedua adalah buat CV kalian semenarik mungkin, tunjukin skills dan juga pengalaman. Kalau fresh graduate belum ada pengalaman, tunjukin organisasi dan juga internship kalian dan skills kalian yang sesuai dengan si ituan nih, pekerjaan yang dilamar gitu. Semoga membantu nih ya. Terus ada lagi nih, oke, ini dari Erlin, sudah interview tapi di ghosting, itu biasanya karena faktor apa? Oke, kalian udah interview tapi di ghosting karena apa? Kalian percaya nggak sih kalau misalnya selama interview itu HRD melihat chemistry pada saat ngobrol sama kalian? Percaya nggak? Jadi HRD itu kan setelah interview kan biasanya psikotes tuh, right? Kalau udah kayak gitu, yang bermain bukan lagi cuman tentang skill dan juga penampilan, tapi si HRD tuh punya namanya chemistry selama interview. Jadi mereka percaya nih, dari cara ngobrolnya menarik nih, dari cara ngobrolnya masih punya sesuatu yang sesuatu yang menarik buat ditunggu gitu nantinya. So I need to see him. Kayak contohnya gini loh, kayak kalian tuh kalau pernah nggak sih ngeliat American's Got Talent, Britain's Got Talent atau apapun itu, yang mereka tuh meloloskan seseorang just because dia ini unik. Ketika sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga, tapi unik aja gitu. Nah dari situ pelajarannya mungkin kita bisa bilang being unique or being different itu akan membuat orang tuh penasaran tentang dia ini punya apa ya dalam dirinya gitu. Nah chemistry yang kayak gitu yang terkadang si HRD itu belum punya sama kalian, makanya kadang suka di ghosting gitu loh. Jadi kayak gitulah. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Kalau misalnya memang dari kalian yang ngerasa di ghosting, ya it means mungkin ada skills yang kurang. Kayak nggak mungkin lah dari 100 yang kalian daftar 100 itu memanggil kalian balik gitu. Nggak mungkin. Kalian juga yang keder nanti dari ya sehebat itu yang kayak kalian ngelamar 100-nya accept email kalian, dipanggil interview semua, bingung nggak tuh jadwalinnya? Bingung juga. Pasti ada beberapa yang cocok dan nggak cocok, right? So it's okay buat maklumi, dan kalian juga harus mawas diri. Oh iya ya, kemarin selama interview ngomongnya ternyata AO-nya banyak banget nih di depan interviewernya.
ngobrol juga kayaknya kok nggak nyaman ya, dianya yang kayak pengen cepet-cepet udahan. Nah itu udah tanda-tanda tuh kalau HR nggak interest sama kalian. So please, ghosting biasanya ya sama kayak misalnya hubungan kayak pacaran ya. Ini contoh. Duh, gue udah nggak punya ini nih, gak cocok nih, nggak ada chemistry nih, ngobrol udah ngalur ngidul deh gitu. Tiba-tiba mereka pergi gitu aja tanpa ada kabar. Bisa karena nggak nyaman, karena nggak merasa ada chemistry. So that's the answer, Erlin. Semoga membantu ya. Oke, saya sudah melamar di aplikasi gawe.id, tapi kenapa belum ada panggilan juga di aplikasi tersebut? Oke, gini, nggak cuma gawe.id sih, semua aplikasi pasti kayak gitu. Contoh, mungkin ya ini masukan yang baik juga buat gawe.id. Kalau misalnya kalian nggak keterima, mungkin ada notification kalau misalnya emang tidak lolos gitu misalnya. Ya mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dari job positionnya belum selesai, atau yang kedua mungkin ya tadi memang kalian nggak terima gitu guys. Oke, adakah pertanyaan lainnya? Jangan lupa guys, kalau pengen dapetin hadiah, nanti salah satu dari kalian bakal aku pilih yang di sini, yang nanya termenarik, paling menarik itu akan aku pilih, bakal aku kasih hadiah guys. Oke. Ada lagi menanya? Ada lagi menanya? Ayo. Ada lagi mau nanya? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, jangan lupa di capture, cekrek live-nya sampai kalau bisa sih jam 2 ya, jam 2. Kira 1 jam sebenarnya. Oke. Kalau kita sebenarnya ada diskusi gini. Oke, I will give you some examples deh. Misalnya nih, ada fresh graduate yang punya skill yang jago banget, dia bisa coding. Misalnya jurusan dia tuh sistem informasi deh misalnya, sistem teknik informatika, dia bisa codingnya jago, terus dia juga punya pengalaman yang banyak gitu. Tapi tiba-tiba dia tuh nggak bisa mengubah penampilannya karena dia punya idealisme, ya gue berantakan aja deh gitu, karena gue akan kerja di belakang. Terus juga dia punya menginginkan, karena gue kerja di back end developer gitu kan, gue harus punya gaji yang gede gitu. Menurut kalian mereka akan langsung diterima kerja nggak kalau punya pemikiran gitu? Tuh. Coba kita tulis di bawah. Sebenarnya ada nanya nih, Shuli. Oke. Good questions. Kak, kalau udah lama belum dipanggil kerja, apa sih yang bisa kita lakuin buat isi waktu luang sebelum dapat peluang? Oke, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya dan buat pelajaran buat kita semua. Ketika kita belum dapat pekerjaan, terus kayak misalnya entah gagal atau yang kayak lamarannya itu belum ada respon, manfaatin waktunya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, memperbaiki branding diri kalian. Maksudnya tuh branding tuh gini, kalian tuh pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa. Kalau kalian pengen dikenal sebagai misalnya Shuli yang punya kemampuan coding yang baik gitu, ya udah
Berarti yang harus dilakuin adalah memperdalam lagi skill-skillnya dengan cara online learning. Banyak banget, sumpah banyak banget. Aku pun belajar banget pelajaran yang nggak pernah aku dapetin sama masa kuliah itu sama pandemi ini, banyak banget. Terus bisa maksimalin skillnya untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin bisa meraih pundi-pundi penghasilan gitu. Dua hal ini akan berguna buat apa? Yang pertama buat diri kita, kan ilmunya buat kita tuh. Yang kedua ini bisa buat pertimbangan lain atau bahan buat si perusahaan untuk meng-hire kita karena kita punya pengalaman melakukan hal ini. Kayak kalian bisa jelasin aja, kayak kan ada misalnya ditanya gini pada saat interview selanjutnya ya, karena kalian udah melakukan hal tersebut. Pada saat interview selanjutnya tanya, sekarang kesibukannya apa? Ya kamu bisa jelasin kayak akhir-akhir ini saya aktif Pak mengikuti pelatihan online, misalnya ikut di di gawe.id misalnya, atau kayak sibuk mengikuti pelatihan kerja yang dilakukan oleh glints.com gitu kan, atau saya sekarang lagi aktif dalam membuka peluang bisnis gitu kan di bidang social media agency atau social media kreatif gitu. Dari situ kan kayak si sang penanyanya ya, kayak HRD-nya bakal, oh gimana tuh, oh kok bisa ya gitu. Gimana sih caranya, coba dong jelasin gitu. Ntar pasti akan ada percakapan yang hadir dari pernyataan kalian tadi. Yakin kalau kalian nyebut A, pasti dia nanya A itu apa. Jadi HRD itu akan ngulik sesuai apa yang keluar dari mulut kalian aja guys. Kalau kalian nggak punya informasi yang bisa di-share, gimana sih HRD bisa punya obrolan? Kayak ngobrol sama cewek deh, atau ngobrol sama cowok. Kalau kalian nggak punya bahan obrolan, aku yakin tuh HRD juga bingung mau nanya apa ke aku. Udah gitu aja, selesai. So please, kalau belum dipanggil kerja, maksimalin buat dapetin skill baru, kegiatan baru, nggak nganggur doang, nggak diem-diem aja. So you guys can do something beyond your limit. Kayak sekarang pandemi, aku juga nggak nyangka sih bisa ngebuat personal branding yang baik di sosial media kalau misalnya bukan karena si pandemi ini. Gitu guys. Semoga membantu Shuli. Oke, ada yang nanya. Pertanyaan yang paling menjebak nih Kak, berapa gaji yang kamu minta sebagai fresh graduate? Kalau misalnya fresh graduate, sebagai fresh graduate itu kamu tuh harus searching dulu. Sumpah, kalau ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kalian main aman, kayak ngomongnya ya sesuai dengan posisi gaji yang sesuai dengan nilai yang bisa dikasih ke diri kita sesuai dengan pekerjaan yang sedang kita duduki pada saat itu nantinya. Kayak ya proporsional lah sebagaimana mestinya gitu. Tapi karena kayak aku bilang tadi, kita tuh belum bisa nego gaji yang gimana di sini. Kalau misalnya kita udah nego gaji dari awal, udah belum punya pengalaman, belum punya skill yang mumpuni, tapi udah nego gaji aja, siapa sih yang nggak, apaan sih lu gitu. Ya lu bisa ngasih apa ke gue bisa nego gaji kayak gini gitu. Itu belum bisa guys. Jadi cukup menjawab dengan proporsional, atau ya kalian search lah di Google gitu. Kira-kira buat pekerjaan ini fresh graduate berapa normalnya kalau di kota ini gitu. Jangan kalian misalnya kerjanya di Surabaya atau di Lampung atau di mana, kalian langsung bilang high end, kalau di Jakarta 10 juta nih. Baru mulai kayak bisa sampai 15 juta. Ya nggak bisa dong gitu kan. Itu kan di Jakarta, di mana mungkin tuh buat pasti ketika keterangannya minimal experience 1-3 tahun gitu. Beda dong gitu. Jadi ini pertanyaan menjebak. Jadi jangan terlalu berambisi soal uang, karena fresh graduate yang diinginkan sama perusahaan itu adalah how you guys can develop yourself in that particular company untuk berkembang dengan baik, untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Dari situ kalian baru bisa nego gaji nantinya. Dan if you do good, the company will listen to you. If you do good things and you give a lot of things, company bakal bisa ngasih sesuatu yang lebih juga ke kamu. Gitu. It happens in perusahaan swasta biasanya. Kalau di BUMN itu kan gaji udah ada sesuai jabatan atau posisi, grade, dan juga masa bakti gitu. Jadi you cannot nego gaji sebagai
pegawai BUMN kalau bisa, kayak you guys can maximize kayak naik grade atau naik posisi atau naik jabatan baru bisa naik gaji gitu. So fresh graduate kalian belum bisa nego yang terlalu gimana, so just follow the rules of the company, gitu jawabnya. Ya kita saya ngikut aja pak, gitu kayak saya gaji yang saya inginkan sebenarnya sesuai dengan peraturan perusahaan sebagaimana mestinya di posisi yang saya duduki nantinya gitu, tidak menutup kemungkinan misalnya gaji saya akan naik pak, mudah-mudahan kalau misalnya kinerja saya baik di perusahaan ini, that's it gitu. Tapi kalau misalnya nanya ya berapa maunya, uangnya berapa, ya kalian jawab sesuai hasil yang kalian searching tadi. Kayak misalnya di situ, oh iya pak, kalau misalnya bapak nanya nominal sesuai dengan posisi yang saya lamar ini, saya juga udah searching pak di posisi sebelumnya dan nanya ke orang-orang juga berapa sih gaji ini, dan mereka juga mau menjawab mungkin sekitar 3-4 juta pak gitu apa. Tapi emang itu yang sebenarnya sebagi mestinya segitu itu guys. Jadi ingat tadi sesuai dengan perjanjian nggak berlingkar jati, canda. Kita kan ada giveaway. Yang pertama itu ditentukan sekarang juga. Oke bentar nih, ada pertanyaan dulu. Dunia kerja harusnya nggak melulu untuk fresh graduate. Saya yakin di luar sana sebenarnya banyak orang yang bekerja, tapi kadang terkadang kepolisian status. Iya betul banget. Ya emang bukan buat fresh graduate, itu nggak ada yang bilang cuma buat fresh graduate kan. Kayak semua orang yang udah usia 20 berapa tahun juga punya. Tapi kan gini, fresh graduate ini maksudnya yang baru lulus loh, Tapi kalau misalnya orang yang ingin bekerja, maksudnya dia udah usianya 30 tahun, ya udah boleh daftar boleh. Tapi apakah dia bisa bersaing dengan yang lebih muda? Bisa, kecuali dengan catatan dia punya skill yang lebih dari orang yang fresh graduate dan punya pengalaman gitu. Jadi sebenarnya yang dicari di pekerjaan itu bukan fresh graduate, yang dicari kantor itu adalah dia punya skill apa, punya pengalaman apa. Udah, mau usianya itu 30 tahun dan udah menikah, tapi ternyata emang di peraturan perusahaan tersebut memperbolehkan dan dia punya skill yang cukup, gue yakin idealisme kantor tuh akan melemah ketika dia ngeliat orang yang hebat gitu loh. Jadi kayak beda kalau perusahaan yang diatur oleh pemerintah kayak BUMN, mereka punya standar-standar tertentu yang emang diperbolehkan gitu. Ya kalau misalnya dia bilang nggak boleh karena dia udah menikah, ya oke aja loh, kan pemerintah juga mempertimbangkan ketika orang yang sudah menikah dia udah usianya sangat matang kayak 30 tahun ke atas itu kan, baru mulai bekerja di posisi yang sebenarnya bukan posisi profesional kayak posisi fresh graduate, ya orang akan mempertimbangkan buat nge-hire yang fresh graduate karena dari fresh graduate dia masih bisa berkembang, dia belum punya tanggungan, umurnya masih bisa belajar dengan sangat baik dan waktunya masih banyak dibanding orang yang sudah menikah. Jadi perusahaan mungkin memilih fresh graduate instead of orang yang sudah berumur 30 ke atas dan sudah memiliki tanggungan yaitu istri ataupun anak gitu. So di sini ada perusahaan yang memilih untuk mempekerjakan orang yang di usianya di atas, cuman yang dilihat dari usia yang sudah matang tadi kan pasti dua hal, skill dan juga pengalaman gitu. Mas Egi, tanya dong kak, bagaimana mematahkan pertanyaan HR seperti apa ya? Sebutkan apa yang bikin saya nerima kamu dari pelamar yang lain, apa yang harus kita jawab? Oke. Kamu akan bingung ketika kamu nggak punya jawabannya, yaitu kamu yang membuat kamu tuh beda apa? Dan nggak cukup sampai di situ doang. Gini, perusahaan tuh milih kamu karena apa sih? Perusahaan tuh milih kamu karena apa? Karena dia punya apa yang diinginkan dari kamu, yaitu kemampuan, determinasi kerja ataupun kemauan kerja, dan juga kamu punya sesuatu yang bisa ngasih kontribusi yang banyak sama si perusahaan ini. Jadi cara jawabnya adalah kamu kasih tahu skill kamu apa. Misalnya gini, skill yang saya miliki sekarang, kenapa harus memilih saya dibanding yang lain? Karena saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki,
Karena kemampuan yang saya miliki ini, saya saya yakin bisa membantu perusahaan dalam membantu misalnya apa tuh, kayak produksi atau kan sesuai posisi ya, kayak misalnya kalau posisinya yaitu marketing gitu. Dengan posisi yang saya miliki, saya yakin target-target yang dibebankan kepada saya akan lebih mudah tercapai, karena dari pengalaman saya miliki pada saat organisasi, public speaking saya sudah baik dan sangat mudah untuk menginfluence orang untuk menaruh dananya di sini atau meletakkan investasinya ke sini gitu. Misalnya dari posisinya marketing dan juga apa gitu. Nah, jadi harus dilihat apakah potensi kita ataupun hal kita yang kita miliki, skill kita itu bisa memberikan kontribusi yang banyak ke perusahaan. Karena yang ingin perusahaan miliki adalah nih, if I have a company, kalau kamu punya company, you act as a company kayak gitu. Kamu bertindak sebagai company nih ya. Kalau kamu punya company, kamu kira-kira pengen orang tuh bekerja tuh yang kayak gimana sih gitu. Aku yakin pasti kamu pengen yang bisa menguntungkan perusahaan lebih banyak. Pengen perusahaan lebih banyak, right? Jadi itu alasan kenapa di Cina itu banyak banget yang diterima. Kenapa banyak negara yang pengen nerima pekerja dari Cina? Karena apa coba? Karena mereka punya skill yang hebat dan murah bayarnya. Sumpah, jangan dikira orang-orang Cina yang masuk ke sini itu mereka dibayar lebih mahal daripada orang-orang Indo gitu. Enggak juga. Jadi mereka tuh masuk ke sini kayak pekerja ini ya, ini beda nih blue collar sama white collar. Kalau yang kayak misalnya dia bekerjanya tuh pakai serabutan dan kayak kuat, terus kreatif dan juga punya daya tahan tuh, mereka biasanya digajinya rendah. Cuman mereka kerjanya lebih giat daripada orang kita gitu dari sana. Jadinya ya kalau gue jadi perusahaan yang mendingan gue kerjain orang kayak gitu aja kalau egois gitu. So for me personally ya, what can you give for me, jelasin kayak gitu. Saya punya skill ini Pak, dan ini bisa membantu perusahaan dalam ini. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba di organisasi dan juga magang. Ini dapat bekerja, ini dapat bermanfaat buat perusahaan sebelumnya gitu. Jadi kayak tunjukin hal itu aja. Semoga membantu ya. Jadi siapa sih? Mas Egi. Oke, ada Dandi nanya nih. Aduh, udah jam berapa nih? Masih bisa. Dandi nanya, Kak mau tanya, kalau kita apply lowongan yang requirement sebagian kecil yang belum terpenuhi sama kita, apakah ada peluang yang diterima? Jawabannya ada, tapi nggak besar. Cuman how can you convince someone untuk menerima kamu dari segi interview dan juga nanti psikotes? Itu bisa dilihat dari kalau kita kan kalau bisa di pekerja kreatif itu kita punya namanya portofolio. Jadi bisa aja ketika portofolio kita nggak sesuai sama posisi tersebut, tapi portofolio kita sesuai sama posisi yang berbeda, itu bisa kok. Itu bisa banget. Jadi ya jangan nyerah, masih bisa aja kok. Oke, next apa lagi? Semoga tahun ini dapat kerja, amin semuanya gitu. Kalau dijawab gini Kak sama emang yang lain nggak memiliki kemampuan yang kamu sebutkan itu? Ya kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, ya kamu bisa bilang ini wise ya, jawaban aman. Ya mungkin mereka punya Pak gitu. Tapi selama ini saya ngerasa pengalaman saya pada saat magang dan juga organisasi itu saya rasa lebih cukup Pak gitu. Kalau misalnya ini saya bisa, misal kamu punya karya, tunjukin aja karya-karya kamu, atau kamu bisa bisa tunjukin skill itu di situ, kamu tunjukin aja. Jadi ya kayak ibaratnya jualan deh. Orang tuh kan jualan manfaat kan. Kayak kita jualan barang nih, selain brand ya kayak udah Apple udah bagus brandnya, selain brand dia jual manfaat gitu. Jadinya kamu tunjukin kenapa manfaat kamu lebih banyak daripada orang tersebut. So ya kayak gitu. Kalau di bank umur di atas 25 misal 26 27 di bagian apa kecuali marketing? Tergantung banknya ya. Kalau BUMN biasanya startingnya itu maksimal tuh 25 tahun untuk karir. Halo cek, kayaknya tadi terganggu ya. Oke. Nah jadi biasanya 25 tahun tuh di jenjang awal karir. Guys, suaranya kedengaran nggak guys?
Oke, kedengaran. Nah jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian itu dibebankan, biasanya ada perusahaan BUMN itu yang emang membatasi waktunya 25 tahun, umur 25 tahun, karena di umur sorry guys, lu masih isoman by the way. Jadi kalau misalnya kalian tahu di usia 25 tahun ya maksimalin aja, karena 25 tahun tuh udah usia krusial. Kayak orang tuh yang banyak udah menikah dan lain-lain, dan sometimes bisa mengganggu kinerja juga. Di bank pun ada peraturan dia belum boleh menikah terlebih dahulu kan, gitu loh, apalagi di BUMN. Jadinya please ya di ngertiin aja. Dan kalau posisinya mungkin nggak diperbankan ya, mungkin di pihak ketiganya bisa apply kayak 26, 27, 28, 30 tuh bisa apply, tapi mungkin di pihak ketiga yang bekerja sama banknya, kayak nanti ada di penagihan atau apa, itu bisa gitu. Erlin, banyak banget yang nanya, jadi kayak aku bakal bingung nih milih yang terbaik siapa. Oke, 9 menit lagi, so aku bakal jawab ini yang terakhir nih. Erlin, Kak, sebelumnya Anda berarti aku bekerja sebagai karyawan BUMN, pernah bekerja di perusahaan yang pernah banget. Aku dulu bekerja di perusahaan F&B, di perusahaan makanan, restoran yang lumayan terkenal di Lampung. Terus juga itu juga sebagai PT Sari Alami, yaitu mengekspor kopi dan juga distribusi kopi gitu. Dan sebagai itu, nah ini enaknya nih, kalau kerja di perusahaan yang belum besar, biasanya satu orang tuh akan diberikan tanggung jawab yang banyak, lebih dari satu. Kayak 3 posisi dihandle sama satu orang doang, itu biasa terjadi. Dan baiknya adalah kita bisa belajar banyak dan jangan nyesel, karena me personally dapat pelajaran banyak banget di posisi tersebut selama hampir 1 tahun bekerja. Itu enak banget, ilmunya banyak. Aku megang waktu itu di posisinya di HR assistant, terus social media marketing, sama saya supervisor. Jadi 3 guys, bayangin kayak gitu. Nah jadi gitulah diskusi kita hari ini. So I can recap. Jadi dari semua tantangan yang ada, status kita sebagai fresh graduate itu memang sangat rumit dan sometimes bisa bikin kita kecewa ketika karir kita berbeda dengan apa yang kita inginkan. Gaji nggak sesuai, itu pasti. Awal-awal itu pasti kayak gitu deh. Nggak bisa langsung cukup gaji besar, posisi enak, itu nggak pernah. Jadi buat kalian yang emang pengen itu ya ditahanlah egonya, jangan diturutin banget idealismenya juga gitu. Disesuaikan dengan, kita kan butuh makan, kita butuh penghasilan, perut kita butuh diisi. Oke. So ya itulah ya. Oke. Ini buat kalian semua, udah pada download gawe.id belum? Kalau belum, download sekarang, karena jadi mudah, akan lebih mudah, karena kalian akan lebih mudah buat nyari pekerjaan dan juga dapat informasi pekerjaan yang ada. Sekarang itu udah ada di Play Store. Untuk di iOS itu akan menyusul. Jadi buat kalian masih yang menggunakan Android, bisa langsung di download di gawe.id. Gawe.id-nya di Play Store kalian gitu. So I can choose beberapa orang di sini yang akan mendapatkan, semoga orang masih di sini ya, nanti kita bakal DM juga. Jadi pertanyaan yang menurut aku tuh paling menarik, ada beberapa pertanyaan, ada dari Shuli, ada dari Erlina, ada dari Era, mana nih, bagus semua nih. Sebenarnya ada satu sih yang menarik banget sih. Oke, pertanyaan yang buat aku menarik, ini dari aku ya, bukan dari miminnya ini nih, gawe.id nih, tapi ini dari aku pribadi. Itu ketika ditanya soal pertanyaan yang pertanyaan yang kenapa kamu bisa dari Masegi, aku capture dulu, cek ya. Yang dia nanya, soalnya dia 2 kali tuh. Nanyanya soal bagaimana mematahkan pertanyaan HR dengan pertanyaan yang seperti ini. Sebutkan apa yang bikin saya bisa nerima kamu dari pelamar yang lain, yang harus kita jawab seperti apa. Nah itu pertanyaan yang aku pilih sebagai pertanyaan yang terfavorit pada siang hari ini. Nah buat kalian yang pengen dapetin hadiah juga,
jangan lupa di capture, cekrek lagi nonton live ini, kalian tulis caption semenarik mungkin, misalnya kayak terima kasih apa gitu-gitu tuh, kayak wow bla 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 bla, wow abangnya ini nggak cadang ya, kayak gitu. Jadi kayak apa sih, jadi kayak gitu. Jadi tuh buat semenarik mungkin, nanti yang termenarik, kata-kata yang terlucu atau menggelitik ya kan, itu akan kita kasih hadiah juga, e-wallet, saldo e-wallet. Ntar kalian bisa pilih itu saldonya di mana, ntar kita akan DM kalian langsung. Buat yang terpilih hari ini juga bakal diumumin. Jadi buat kalian semua, thank you yang udah nonton. Jangan lupa capture sekarang. Kalau belum capture, oke, aku bakal gaya dulu. Oke, gaya nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke gitu. Nah, jadi thank you buat yang udah nonton. Kalian semua hebat. Semoga kalian semua bisa dapat pekerjaan yang kalian inginkan dan butuhkan. Karena di masa pandemi ini semua orang harus survive. Tapi jangan cuma ngandelin pekerjaan. Pakai skill kalian buat membuka keran-keran uang. Itu yang aku lakuin sekarang. Selain bekerja, aku juga membuka keran-keran uang lainnya. So thank you for watching. Hari ini segitu aja live-nya. Akan di-save juga di Instagramnya gaby.id. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini gimana? Oke, dadah.